Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Darda Abdullah, Sjam, SIP, MPD, selaku dosen pada mata kuliah Perspektif Global, dan juga teman-teman sekelas yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pertemuan hari ini meskipun melalui tatap maya. Dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai model pengembangan pembelajaran berbasis perspektif global. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Linka Rizky Magfira dengan nomor NPM 2050600003. Lalu yang kedua ada Hefri Marliansyah dengan nomor NPM 20506009. Lalu yang ketiga ada Tira Septiani dengan nomor NPM 20506014. Lalu yang keempat ada Yoren Deliana dengan nomor NPM 20506018. Lalu yang kelima ada Kalista Salsabila dengan nomor NPM 20506027. Lalu yang keenam ada saya sendiri, Hevi Agnes Setia dengan nomor NPM 20506021. Lalu yang ketujuh ada Siti Rahma Suci Aulia dengan nomor NPM 20506022. Dan yang terakhir ada Andini Octavelia Putri dengan nomor NPM 20506043. Saya, Hevi Agnes Setia, selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita mendengarkan dan menyimak pemaparan materi dari kelompok 2. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Rahma Suci Aulia. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Mata kuliah Perspektif Global diperkenalkan dan menjadi mata kuliah yang sangat populer karena berkaitan dengan proses globalisasi yang mulai berkembang pada saat ini. Mata kuliah Perspektif Global membuka wawasan untuk memahami dunia dan seisinya, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa dunia yang begitu kompleks dan luas dapat menjadi sempit dan sederhana karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut iptek. Mata kuliah ini juga memberikan bekal kepada calon pendidik untuk dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran anak didik bahwa dunia yang lebih luas perlu dijangkau dan dipelihara. Tanpa memahami dunia ini, mungkin kita tersesat oleh arus globalisasi yang begitu deras. Agar kita mampu memanfaatkan dunia ini bagi kesejahteraan manusia, maka kita harus memahami dunia. Dengan demikian, cara pandang kita yang mungkin sempit selama ini harus berubah menjadi cara pandang yang luas dan global. Artinya, segala sesuatu hal dan masalah harus dilihat dari sudut kepentingan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Septiani dengan NPM 2050600014. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang kajian teori. Jadi, melalui pengamatan di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan yang lebih luas, dari berbagai media cetak maupun elektronik, kita dapat menyerap informasi di satu pihak yang berbicara bahkan membahas masalah perdamaian. Namun di pihak lain juga membahas tentang pertentangan ataupun konflik, yaitu antar kelompok masyarakat, antar suku bangsa, antar pihak-pihak yang berbeda kepentingan ekonomi, sosial, dan politik yang terus berlangsung. Dalam perbincangan antar elit yang berkuasa dan memegang kebijakan di tingkat regional dan internasional, ada kesepakatan pembatasan senjata nuklir, kesepakatan pelanggaran batas negara seperti darat, laut, dan udara. Namun di pihak lain, kontak senjata ataupun perang antar pihak yang bertentangan terus berlangsung. Maka dari itu, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, perbincangan menghasilkan kesepakatan konsep-konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, pembangunan ramah lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan lainnya. Namun di pihak lain juga seperti perusakan lingkungan berupa pembabatan hutan, penggalian batu dan pasir, dan berbagai jenis pencemaran terus berlangsung pada saat ini.
Namun semakin banyak jenis dan jumlah serta makin menyebarnya berbagai media informasi seperti media cetak maupun elektronik, pengetahuan tentang masalah-masalah kontroversial yang mengglobal semakin mudah diperoleh oleh orang dewasa maupun anak-anak. Itu pun tidak sukar untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, pada proses pembelajaran berkenaan dengan masalah-masalah kontroversial, pada saat memulainya, selaku guru ilmu pendidikan sosial dapat menggali dengan mengajukan pertanyaan kepada muridnya, apakah mereka telah mengetahui tentang salah satu masalah kontroversial yang akan menjadi pembahasan, yaitu untuk menggali dan juga merumuskan materi yang akan disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan murid yang akan memperoleh materi yang bersangkutan. Maka dari itu, berbicara tentang sumber materi, khususnya tentang masalah-masalah kontroversial, yang pertama yang harus dilakukan selaku guru ilmu pendidikan sosial harus mengacu pada kurikulum yang berlaku, yaitu untuk menambah, mengembangkan, dan juga memperkaya materi yang ada di dalam kurikulum. Selain itu, selaku guru ilmu pendidikan sosial harus menggali sumber-sumber lainnya juga, yaitu ke dalam sumber tersebut yang paling utama yaitu masyarakat dan lingkungan tempat tinggal kita dan anak-anak yang berada. Namun sumber lain yang dapat dijangkau yang ada di sekitar kita yaitu seperti bahan bacaan berupa buku, surat kabar, tabloid, dan majalah. Selanjutnya juga media elektronik yang menyiarkan berita, baik berita nasional maupun dunia. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Andini Octavelia Putri. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Selaku guru IPS, untuk menjawab pertanyaan materi pembelajaran yang akan disajikan pada pengajaran IPS, guru harus menggali dan merumuskan materi yang akan disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan murid yang akan memperoleh materi yang bersangkutan. Berbicara tentang sumber materi, khususnya tentang masalah-masalah kontroversial, pertama, yang harus dilakukan oleh guru IPS harus mengacu pada kurikulum yang berlaku untuk menambah, mengembangkan, dan memperkaya materi yang ada di dalam kurikulum. Selaku guru IPS harus menggali sumber-sumber lainnya. Ke dalam sumber tersebut, yang paling utama yaitu masyarakat dan lingkungan tempat kita dan anak-anak berada. Sumber lain yang dapat dijangkau dan ada di sekitar kita yaitu bahan bacaan berupa buku, surat kabar, tabloid, dan majalah. Selanjutnya, juga media elektronik yang menyiarkan berita, baik berita nasional maupun berita dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Linka Rizky Makfira dengan NPM 20506.003. Proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dari sifat materi yang akan dibahas dan produk atau tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, metode dan strategi yang akan diterapkan serta media pengajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat materi dan tujuan yang akan dicapai. Dari berbagai metode pengajaran dan strategi mengajar, sebaiknya guru IPS dapat menyeleksi dalam penerapan dan penggunaannya sesuai dengan sifat materi dan tujuan yang akan dicapai. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tujuan yang akan dicapai. Menurut Benjamin S. Blount dan kawan-kawan tahun 1956 dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objectives, mengemukakan 3 aspek perilaku yang menjadi tujuan pendidikan dan pengajaran, yaitu yang pertama ada aspek kognitif, adalah semua aktivitas mental yang membuat individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Yang kedua ada aspek afektif, adalah tujuan pembelajaran yang berkenaan dengan penghayatan dalam jiwa siswa terhadap nilai-nilai kebenaran dan diterimanya yang akan tercermin dalam perilaku dan perasaan serta minat. Aspek
Afektif adalah aspek yang bersangkut paut dengan sikap mental, perasaan, dan kesadaran siswa. Yang ketiga ada psikomotorik. Adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan fisik seseorang akan berkembang jika sering dipraktikkan dan dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, ketepatan. Perkenalkan, nama saya Yoren Deliana, dan saya akan memaparkan materi berikutnya berjudul Teknik Evaluasi. Teknik evaluasi meliputi non-tes dan tes. Evaluasi non-tes meliputi penilaian kegiatan tugas dan penampilan. Penampilan ini menjadi pendorong kegairahan dan penciptaan suasana persaingan yang sehat, yang menjadi dasar kemajuan individu siswa dalam mengembangkan dorongan ingin tahu, minat, membuktikan kenyataan, serta dorongan menemukan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sedang dipelajarinya. Evaluasi tes dalam bentuk tes tertulis meliputi bentuk uraian atau esai dan objektif tes. Evaluasi tes ini untuk mengukur berapa jauh penguasaan siswa terhadap pokok bahasan yang diperoleh dan disajikan. Penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, sehingga menghasilkan tingkat evaluasi yang komprehensif. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu penerapan model pembelajaran perspektif global. Yang pertama, memperhatikan hakikat dasar mental yang melekat pada diri tiap individu siswa, yang meliputi pertama, dorongan ingin tahu yang harus dilayani dan dikembangkan. Yang kedua, minat terhadap sesuatu, khususnya terhadap pokok bahasan yang disajikan, yang juga harus dilayani, diperhatikan, dan dikembangkan. Yang ketiga, ada dorongan ingin membuktikan sendiri apa yang dipelajari dalam kenyataan di lapangan. Yang keempat, ada dorongan ingin menemukan sendiri hal-hal yang dipelajari di lapangan dalam kehidupan praktis. Selanjutnya, ada memperhatikan asas-asas pengembangan yang meliputi diri yang telah diketahui ke arah yang akan diketahui, diri yang mudah ke arah yang sukar, diri yang sederhana ke arah yang kompleks, diri yang dekat ke arah yang jauh, dan diri yang konkret ke arah yang abstrak. Untuk slide yang selanjutnya, kegiatan proses belajar mengajar. Selaku guru IPS mengajukan pertanyaan, apakah anak-anak sudah mengetahui artinya kontroversial di lingkungan tempat tinggal mereka? Fenomena kontroversial antara lain kemiskinan di suatu pihak dan kemewahan di pihak lain, kekumuhan dan kekotoran di suatu pihak, dan kebersihan. Dari tanya jawab tersebut, selaku guru IPS membawa minat dan perhatian murid ke lingkup yang lebih jauh tentang fenomena kontroversial yang telah diketahui oleh para siswa. Dalam hal ini, penggunaan peta Indonesia atau peta dunia sangat membantu citra penjelajahan para siswa. Yang kedua dan yang terakhir, pengembangan teknik evaluasi pada proses pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS, merupakan kegiatan puncak. Namun demikian, pelaksanaannya tidak hanya dilakukan pada proses akhir pembelajaran. Evaluasi juga dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, sesuai dengan proses pembelajaran. Oleh karena itu, apa yang harus dirumuskan dalam model pembelajaran Anda dapat terapkan melalui tahap-tahap seperti pada tahap awal waktu pembelajaran, Anda bertanya, apakah anak-anak sudah mengetahuinya adanya fenomena kontroversial di lingkungan tempat mereka? Berarti Anda melakukan evaluasi kepada para siswa tentang apa yang mereka sudah ketahui dan apa yang belum mereka ketahui. Selanjutnya, proses kegiatan belajar mengajar berlangsung pada saat tanya jawab. Anda mengevaluasi baik berkenaan dengan jawaban mereka maupun mengenai pertanyaan yang mereka ajukan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah teman-teman saya paparkan. Merancang model pembelajaran IPS pada konteks perspektif global di tingkat SD tidak dapat dilepaskan dari hakikat peserta didik dengan potensi dasar mentalnya, tingkat perkembangan kemampuan sesuai dengan umur mereka, dan asas-asas pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan tadi. Pada pembelajaran IPS, khususnya dalam konteks perspektif global,
Sumber dan media pembelajaran utama adalah kehidupan masyarakat yang nyata, sejalan dengan pengembangan iptek, multimedia hasil kemajuan teknologi yang meliputi media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah, dan media elektronik. Media elektronik ini terdiri dari radio, TV, video, dan juga internet yang menjadi sumber serta media pembelajaran yang makin bermakna. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab atau di forum diskusi. Dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan, baik dalam pemaparan materi maupun kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.